Melesetnya target pertumbuhan ekonomi dan pola subsidi energi pemerintah jadi catatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah diminta tak selalu menjadikan faktor eksternal sebagai alasan tak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi. Melesetnya target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 disoroti Badan Pemeriksa Keuangan. Dari target 5,4%, Indonesia hanya mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,17%, dan tahun 2020 target pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,6% masih dalam pembahasan. Turunnya harga komoditas ekspor, ketidakpastian ekonomi global, serta perang dagang kerap kali digaungkan sebagai biang kerok. Meski demikian, faktor eksternal seharusnya bukan menjadi alasan target tak bisa dipenuhi. Tapi kalau pemerintah tidak berhasil menyesuaikan dengan target pertumbuhan ekonomi, kita fraksi Gerindra mengharapkan agar jangan menyalahkan bahwa variabel eksternal tersebut sebagai kambing hitam. Artinya ketidakmampuan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dan juga kepemimpinan yang kurang bisa mengelola sumber daya yang ada sehingga pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, jangan mengkambing hitamkan faktor-faktor eksternal tersebut. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, subsidi bahan bakar minyak dan listrik pun dipertanyakan. Pemerintah dan DPR diminta berembuk kembali tentang skema pengelolaan keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban atas penetapan harga jual di bawah harga keekonomiannya. Namun Menteri Keuangan meyakinkan bahwa segala kebijakan yang diambil sudah mempertimbangkan kesehatan keuangan negara. Apa yang di dalam Undang-Undang APBN dan apa yang kemudian ada deviasi, itu kan menimbulkan implikasi di dalam laporan keuangan baik PLN maupun Pertamina. Dan oleh karena itu status mengenai subsidinya yang diatur dalam Undang-Undang APBN maupun juga secara eksplisit mengenai jumlahnya ditetapkan oleh pertemuan atau kesepakatan di antara 3 Menteri Keuangan, ESDM dan BUMN. Jadi kita lihat aja di situ. Pokoknya yang paling penting kita memang membuat policy agar momentum pertumbuhan ekonomi terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, namun di sisi lain juga dari kepastian APBN maupun neraca BUMN itu juga bisa tetap terjaga kesehatannya. Demikian. Dalam rapat paripurna DPR Selasa siang, catatan-catatan BPK kepada kinerja pemerintah itulah disampaikan. Secara umum, laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2018 mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian. Tetapi, ada 4 laporan keuangan kementerian lembaga yang mendapat opini wajar dengan pengecualian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan? Yang kedua, bukti kompeten yang cukup. Yang ketiga, masalah pengendalian internnya. Yang keempat, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi biasanya kita pakai menilai materialitas. Jadi secara material itu wajar tanpa pengecualian buat laporan keuangan pemerintah keseluruhan. Tapi selain itu, langkah pemerintah mengendalikan inflasi mendapat apresiasi BPK. Magister Tarigan, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.